yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Fitriasari. Saya dari SMK Negeri 2 Benar Meriah. Hari ini saya ingin menerapkan budaya positif di sekolah pada rekan-rekan guru sekalian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita kekuatan sehingga bisa berkumpul dan bisa beraktivitas seperti biasanya di sekolah yang kita cintai ini. Kata penghormatan saya pada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Benar Meriah, kepada Ibu Julfitria sebagai pemateri sosialisasi diseminasi budaya positif di pagi ini, dan juga kepada semua Bapak Ibu Dewan Guru yang telah berkenan berhadir untuk bersama-sama mengikuti acara diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif. Baik, untuk acara pertama yaitu sudah kita buka dengan saya sendiri sebagai protokol acaranya. Kemudian sama-sama kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa membawa manfaat buat kita semuanya. Selanjutnya kita dengarkan dan kita nyanyikan bersama lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mustia. Kepada kami persilakan, dan kepada seluruh hadirin kami minta untuk bersedia berdiri. Bisa
mari kita dengarkan bersama-sama kata-kata sambutan sekaligus yang membuka acara dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, salaman salawatan ala rasulullah. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 2 Bandung Raya. Yang kami hormati Ibu Fitria Sari sebagai CGP. Bapak dan Ibu, marilah bersama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa telah memberikan rahmat, hidayah, dan sehat kepada kita sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pada hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan aksi nyata, terutama dalam hal menggali budaya positif di sekolah. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita sehingga kita melaksanakan kegiatan pada hari ini. Di mana kegiatan hari ini merupakan pelaksanaan daripada hadis Nabi Muhammad, Utlubul ilmi ilal mahdi ilal lahdi. Untuklah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Kalau di kata Barat dikatakan long life education. Pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Jadi walaupun kita sudah menjadi guru, kita tetap harus belajar. Di mana budaya positif ini harus dikembangkan di sekolah. Jadi kalau kita lihat definisi budaya positif ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam memberikan budaya positif ini, guru memegang peranan yang sangat sentral. Di tangan guru-guru inilah budaya positif ini dapat dikembangkan. Berikutnya, apakah itu nilai? Maka di sini saya ambil nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya adalah sesuatu yang berbentuk nilai yang telah tertanam dan disepakati oleh masyarakat berupa kebiasaan-kebiasaan sebagai bentuk perilaku dan tanggapan terhadap sesuatu keadaan sesudah atau sebelum. Berikutnya budaya positif itu harus dikembangkan di sekolah. Maka di sekolah ini ada dua budaya yang harus kita ketahui, ada budaya positif dan negatif, atau disebut yang negatif tadi kebiasaan buruk. Apa itu kebiasaan buruk di sekolah? Itu yang berlaku pada anak, misalnya membuli teman, mengejek. Maka bila ada salah, kita jangan sempat mengejeknya, tapi kita angkatlah motivasi anak-anak itu. Kemudian kebiasaan buruk juga kadang-kadang menyela pembicara, sedang berbicara belum habis. Makanya bapak dan ibu dilatihlah anak itu berdebat. Jadi kalau berdebat itu ada moderator. Ya. Yang namanya debat itu mencari kebenaran, bukan berantem. Kalau berantem bagaimana lawan bicara. Jadi yang debat itu kalau kita lihat seperti di televisi, di TV One itu ada debat-debat itu mencari kebenaran. Jadi dilatihlah anak itu sehingga anak itu ada kesabaran ketika temannya memberikan argumen. Berikutnya budaya positif di sekolah itu diantaranya memberikan penghargaan. Kalau anak-anak sudah bisa, bagus, seperti itu. Cuma yang lain, ya kita berikan semangat pada anak itu. Kemudian
Positif lagi, ketika ada yang sedang bicara kita tunggu dulu, kita hargai dia bicara. Namun kita biasakan seperti yang saya bilang tadi pada debat, itu waktu berbicaranya itu diberi kesempatan berapa lama, nah, sehingga yang lain bisa ikut berbicara. Sebab kalau tidak dibatasi terus berbicara. Kemudian budaya positif juga berpakaian rapi yang sesuai dengan ketentuan yang diletakkan sekolah. Nah, jadi di sekolah kita sudah ada pakaian yang sudah ditentukan. Berikutnya budaya negatif itu antara lain lagi mengganggu teman. Ini bentuk-bentuk ada anak colak-colek tinggi tadi. Nah, lagi teman ini yang sifatnya mengganggu. Nah, itu budaya negatif harus kita hindari. Berbicara kotor, ya, tapi alhamdulillah di sekolah kita tidak, sehingga anak-anak kadang-kadang menyebutkan nama hewan untuk temannya. Ya, maka ini bila ada itu ya kita tegur. Nah, kemudian membolos. Nah, ini juga anak-anak membolos itu termasuk budaya negatif. Jadi budaya negatif adalah budaya yang menyebabkan kemunduran sekolah. Hanya dengan apa saja yang menyebabkan mundurnya sekolah, kita sadar atau tidak sadar, kalau kita tidak membaca ketinggalan berarti mundur sekolah, berarti sudah budaya negatif. Meremehkan buku, meremehkan buku. Nah, kadang-kadang orang sudah berbuat kita mengatakan kalau itu nggak apa, itu juga budaya negatif. Untuk siswa itu nyontek waktu ujian. Nah, maka kita ajarkan kepada anak bagaimana caranya nanti anak tidak nyontek. Maka supaya tidak nyontek, salah satu cara lagi berikan aja tugas. Boleh buka buku, memang boleh buka, kan memang nyontek. Ya memang buka secara tidak langsung kalau dengan anak itu sudah membuka buku kan sudah belajar. Nah, hanya saja ada batasnya. Ini untuk belajar, tapi kalau ujian tidak boleh. Jadi budaya di sekolah ini yang positifnya harus kita kembangkan dalam rangka kemajuan pendidikan. Kalau kita baca tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana anak-anak menjadi cerdas, kemudian menjadikan anak berpikir kreatif, anak-anak bisa berkolaborasi, anak-anak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, inilah yang kita ajarkan bagaimana ke depan anak-anak ini yang kita SMK nanti anak-anak bekerja di luar, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan orang lain sehingga orang lain itu senang dan datang lagi ke tempat pekerjaan kita. Inilah budaya-budaya positif ini harus terus kita gali. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita dapat menggali budaya positif yang lebih banyak lagi dan kita kembangkan untuk anak-anak didik kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dalam melaksanakan tugas kita sehingga kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kiranya ini saja saat pembuka yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan beberapa nasihat kepada kita yang mungkin bisa menjadi penyemangat kita ya. Apalagi dengan kata-katanya menjadi guru bukan berarti kita berhenti begitu. Jadi ada yang saya tangkap tadi, menjadi guru bukan berarti kita berhenti berguru. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan presentasi langsung oleh Ibu Cut Fitria, diseminasi budaya positif. Kepada Ucut kami persilakan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya nampak apa ya? Nampak. Keadaannya kepada saya, Pak Jen. Tolong ini di sedikit difokuskan. Biar agak mudah. Fokusnya. Nah, Ini fokus cakep. lagi. Sudah. Oke. Resolusi kita segitu Bu, mesti ya sabar ya. Di sini budaya positif, inti dari budaya positif yang saya pelajari di guru kultura ada pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Itu di modul budaya positif CBP yang setelah saya pelajari. Jadi hari ini saya ingin mencoba berbagi pembahasan saya. Setelah saya belajar, saya ingin berbagi dengan guru-guru di sini. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan bersama di sekolah kita. Amin. Bantu Mbak. Cakep. Hari ini nggak ada persiapan bantu. Baik, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi kita tahu bersama kita itu kurikulum berganti, otomatis pembelajaran sistem pembelajaran kita juga berganti. Di saat KSP ataupun K13 itu lebih condong pembelajaran berpusat pada guru, di mana kita menyiapkan bahan pembelajaran sendiri, baru kita berikan kepada anak-anak. Dan di kurikulum Merdeka itu pembelajaran itu berpusat pada murid. Arti berpusat pada murid itu gimana? Ada yang tahu? Bapak Ibu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Pembelajaran berpusat pada murid? Berorientasi kepada siswa. Orientasi kepada siswa. Yang lebih detailnya lagi Mas? Memenuhi kebutuhan belajar siswa. Memenuhi kebutuhan belajar siswa. Oke. Jadi di sini kita melibatkan siswa secara langsung, baik itu dalam proses penyiapan pembelajaran, bahan-bahan pembelajaran kita harus melibatkan siswa. Jadi kita bukan sekedar mentransfer, tapi mereka bukan cuma menerima, tapi mereka juga menyiapkan bahan-bahan pembelajaran secara jelas. Seperti itu. Jadi mereka lebih aktif. Makanya kemarin bilang berdiferensiasi itu bagaimana maksudnya? Di sini kita tahu bahwa satu kelas itu ada 30 anak minimal ya, kurang lebih 30 anak. Itu dalam 30 anak itu berbeda atau sama? Berbeda. Cara belajarnya, sifatnya, sikapnya berbeda. Tapi kita tidak boleh menggolongkan mereka. Oh ini sama-sama yang bodoh, ini sama-sama yang mau pintar ataupun mau belajar, ini yang sama-sama yang udah gue ke atas. Kalau sama belajar lagi gitu, nggak bisa. Jadi kita sebagai guru harus mengelola kelas itu, harus bisa pembelajarannya harus seimbang. Dimana yang kurang mampu, yang sedang dan yang sudah mampu akan kita seimbangkan. Itu tugas kita. Jadi kita di sini sebagai fasilitator ya, bukan lagi pentransfer. Seperti itu. Jadi yang positif di sini, dalam budaya kita makna kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu versi kedisiplinan di Indonesia yang kita tahu ya. Jadi itu yang namanya disiplin. Kalau saya udah dengar kata-kata disiplin, harus paksa, harus patuh gitu kan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kewajiban universal dan memiliki motivasi yang intrinsik. Jadi sebenarnya disiplin itu bukan kepaksaan untuk patuh, bukan. Tapi disiplin itu lebih ke keyakinan, kesadaran seseorang. Jadi bagaimana untuk kita
mencapai kesadaran atau keyakinan seseorang terhadap apa yang kita buat. Itu caranya nanti kita bahas bersama. Kemudian tentang dasar manusia, kita harus tahu anak-anak kita itu adalah manusia yang berkebutuhan. Maksud kita, ini kebutuhan 5 kebutuhan yang harus kita ingat. Kebutuhan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang bolos, waktu kita tanya, kenapa kamu bolos? Ngapain kamu di sana? Maka bu sarapan. Dan saya sempat sarapan di rumah. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Berarti dia bolos itu ada sebabnya. Jadi kita bisa marah karena dia harus bertahan hidup. Gimana jadi bu? Kita harus mencari solusi ataupun meyakinkan dia bahwa yang namanya kebutuhan hidup dia itu bisa dipenuhi dengan cara dia bangun lebih cepat, ataupun dia membawa bekal ke sekolah. Jadi dia bolos. Jadi cara kita meyakinkan anak ini bahwa bolos itu tak perlu. Kamu bisa ini, itu gimana caranya? Ayo kita bahas sebentar lagi. Ini motivasi perilakunya manusia. Apa yang memotivasi Bapak Ibu? Ada yang tahu? Apa itu motivasi? Dorongan, dukungan, motivasi. Dorongan yang muncul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sebenarnya sebagai guru kita selain menuntun, kita juga bisa mendorong anak-anak untuk melakukan sesuatu. Dengan kita mendorong, kita meyakinkan dia. Makanya yang namanya posisi kontrol itu ada pada guru. Jadi sangat penting guru itu bukan tugas sebagai diktator yang mendikte, bukan, tapi kita menuntun, mendorong dan meyakinkan mereka, oh ini pilihan kamu ada A, B, C, D, kamu pengennya yang mana? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita menyerahkan tetap posisi sebagai pemutus keputusan akhir tetap pada siswa. Kita tidak bisa memaksa, kita cuma bisa menuntun, mendukung. Ini pilihan kamu ada A, B, C, D, E. Kira-kira menurut kamu yang baik untuk kamu, yang ingin kamu jalani itu yang mana? Seperti itu. Jadi yang namanya komunikasi antara siswa dan guru itu harus dibangun secara sesama agar kita bisa memotivasinya. Satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kalau misalnya pribadi saya, sebelum saya ikut PJB itu, saya sering menghukum anak-anak. Telat, saya suruh tidak membuat tugas. Saya suruh salin kalimat dalam saya cukup panjang dan lebar. Itu hukuman. Dia jadi terpaksa untuk masuk cepat, untuk membuat tugas terpaksa. Jadi itu motivasi ekstrinsik. Baik-baikkah itu kira-kira? Tidak, karena itu versi hukuman. Ya, tidak bisa. Oh, kalau misalnya sebaliknya, kita kasih reward, hadiah. Kalau misalnya dia membuat tugas, buat ini rajin, apakah itu baik Bapak Ibu? Tidak juga. Kenapa? Nanti kita bahas. Kenapa hukuman dan hadiah itu sama-sama tidak baik? Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang saya bilang tadi, mendapatkan reward. Dia pintar, dia buat tugas, dia datang cepat pada waktu, kita kasih hadiah, bahkan permen. Cuma sebatas permen loh. Tidak apa-apa dengan permen, tapi boleh, tetap boleh. Apa reward dari kita untuk siswa kita? Itu cuma sekedar, kamu bagus banget ya, itu motivasi, kata-kata. Kata-kata positif, agar dia menjadi pribadi yang positif. Mantap kali, ya Allah senang kali deh kamu besok sekolah lagi rajin lagi itu reward untuk anak-anak yang sudah ditentukan seperti itu. Tidak boleh permen coklat, boleh, tetap boleh, walaupun cuma permen 1.500 boleh. Kemudian hargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar dan akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ini yang dicari Bapak Ibu.
Ini yang dicari, motivasi dari diri sendiri secara intrinsik. Itu dia menghargai diri sendiri. Makanya kemarin waktu ada saya menjadi pembina upacara, saya suka menyatakan kepada anak, nah hargailah diri kalian sendiri. Saat mereka sadar diri, menghargai diri sendiri, kita sebagai pendukung, penuntun, kita lebih enak kalau menuntun mereka itu karena mereka sudah menghargai diri sendiri. Ya kan Bapak Ibu? Nah, menghargai diri sendiri kayak saya bilang kemarin, mandi, yang bersih, yang wangi, itu kan menghargai diri sendiri. Habis itu belajar, jangan terus main, itu menghargai diri sendiri. Baik, selanjutnya. Nah ini hukuman dan penghargaan. Hukuman perbedaannya dengan penghargaan. Menyakitkan hukuman. Kalau penghargaan tetap tidak efektif. Hukuman itu tidak nyaman. Murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kira-kira betul apa enggak Bapak Ibu? Kalau kita misalnya menerapkan hukuman ini kejadiannya. Tidak. Iya kan? Kita bisa ya. Ya, kemudian penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif, berusaha hubungan. Berusaha hubungan antara murid dengan murid. Ini anak itu lagi buat karena dia lebih pintar. Kita kan berpikir, oh nanti kan dia iri sama kawannya, nanti pasti dia akan ikut kawannya. Padahal intinya bukan itu. Bisa jadi itu akan menimbulkan bully di antara kawan-kawan. Dia itu kan tadi kan mencari muka sama ibu, makanya dia percaya, ya kan? Nah, itu harus kita ingat, mematikan kreativitas. Jadi anak-anak lain akan beranggapan Allah ngapain capek. Waktu ibu itu kan nanti pasti si A yang kasih hadiah, pasti si A yang dipuji. Nah, makanya yang namanya reward harus satu kita reward, harus semua kita reward. Jadi, si A, kamu udah bagus, terima kasih untuk kerja keras kamu hari ini. Yang lain juga pertemanan kita semua. Ayo kita usahakan lagi peningkatan belajar kita. Memang seperti itu, kita jadi baju teguh ya, motivator ya. Memang seperti itu tuntutan kita sebagai guru sekarang, lebih ke motivator. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang rankingnya dihilangkan, nggak boleh. Walaupun kan kita agak betul ya. Kemarin saya ada rapat kurikulum, saya dinampain rankingan post test, pre test Kabupaten Bermeria. Sekolah kita itu juara 3 dari total. Jadi kenapa ibu tahu kenapa kami yang besar? Kenapa? Karena perlu tahu gitu kan. Cuman ya gitulah. Tapi tetap betul menekankan ini bukan ranking ya, ini urutan. Kalau saya lihat persenannya memang ranking. Ya. Oke, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Saat kita memutuskan anak itu ranking 10, anak itu ranking 20, kita memutuskan harga dirinya. Dia tidak menghargai dirinya sendiri. Berarti sampai situ cuman kami ya, lingkaran kamu yang saya berarti kan kita yang putusin apanya. Jadi dia akan usaha apa? Kayak ini juga, ya kan? Jadi jangan sampai seperti itu anak kita juga itu, karena terkadang yang namanya anak kita itu potensi dan keahliannya itu dikubur oleh guru dia sendiri. Anak-anak ada yang berapa Bapak Ibu? Kenapa jadi seperti ini anak-anak kita? Pertama gara-gara lingkungan keluarga kan, mungkin sekolah, rumah, kita nggak tahu. Itu yang fungsi kita sebagai motivator, kita harus mencari apa adalah mereka dan kita mencoba untuk mendukung dan menyelesaikan, maksudnya coaching ya, melatih mereka untuk mencari solusi terbaik untuk masalah mereka sendiri. Bukan kita yang kasih opsi, kenapa kamu enggak ini, kenapa kamu enggak ini, boleh juga. Kita harus menuntut mereka untuk melatih mandiri. Oh iya, saya juga kayak itu sama kakek saya. Ibu ada masalah, ada pak ini saya kita dapat solusi. Jadi menurut ibu bagaimana penjual saya yang mau ibu bawakan? Jadi kita balik sama saya.
Kira-kira kalau dalam menurut itu kayak mana? Seperti itu juga kita harus membagi anak kita. Mereka harus menemukan solusi sendiri. Kalau kita bantu, kita kasih solusinya, opsinya enggak? Ya, oke. Lalu untuk konsekuensi dan restitusi. Ini yang bentuk dalam kita, saya tadi hukuman dan penghargaan. Kita menyelesaikan kesalahan anak ya. Itu dalam ini konsekuensi dan restitusi. Restitusi di sini ada yang tahu apa itu apa artinya? Bahasa-bahasanya seperti pembayaran gitu ya. Itu retribusi. Retribusi pembayaran. Hah? Seperti membayar rumah kos. Bukan, itu retribusi Pak. Ini Ini Restitusi itu membangun kembali, memperbaiki. Jadi di sini restitusi itu kita membuat murid kita itu membangun kembali keyakinan diri. Di sini konsekuensi, kalau saya konsekuensi itu maksudnya gimana Bapak Ibu? Apa perbedaan konsekuensi dengan hukuman? Ada yang tahu? hukuman itu lebih ke fisik, lebih ke apa namanya, nggak boleh dilakukan lagi. Nah, kalau konsekuensi dia tahu, oh kalau melakukan ini akan berefek seperti ini. Oke, sudah baik sekali. Nah, ayo, ada? Enggak. Jadi di sini kalau misalnya versi hukuman yang saya dapatkan, saya pelajari kemarin, hukuman itu lebih ke memang kayak Bu Kia bilang efek kira ya, yang kapok gitu kan. Saya disuruh lari ke rumah 30 putaran. Itu hukuman. Anak-anak capek, anak-anak kapok. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi penguatan jangka pendek. Baguskah? Tidak. Tetap tidak bagus konsekuensi. Karena dia saat kita mau konsekuensi misalnya hukuman ada kita terapkan kepada anak-anak, tapi hukuman itu tidak berefek jerah. Mereka cuma diberikan konsekuensi agar tahu bahwa oh dia salah. Terus kemudian konsekuensi itu harus ada kesepakatan bersama dengan murid. Misalnya kita di kelas kita menyepakati, kalian kalau misalnya nggak buat tugas ibu harus ngapain? Ibu pukul kah? Ibu ini kah? Gimana? Dimaafin Bu, nanti suruh buat tugas pulang Bu di sekolah. Misalnya, itu konsekuensi. Jadi mereka tidak jerah. Ada keyakinan diri, ada kemandirian diri yang mereka sadari. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi setelah kita menetapkan konsekuensi, kita harus memonitoring. Itu konsekuensi. Kemudian stimulus respon. Murid menghormati peraturan, ahlian waktu untuk merenungi kesalahan, tapi tetap konsekuensi ini kurang dianjurkan. Yang dianjurkan itu adalah restitusi. Restitusi ini dia banyak manfaatnya Bu. Dia bisa membangun kemandirian, kepercayaan diri anak. Kemudian dia juga bisa membangun jembatan komunikasi kita antara guru dan murid. Jadi di sini restitusi itu akan lebih ke murid itu jadi bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kalau restitusi itu lebih ke skor, maksudnya dialog kita antara murid. Jadi kita menyadarkan, kan kita tahu murid kita itu masih istilahnya masih uber ya, masih belum sadar diri gitu kan. Jadi kita sebagai guru tugasnya menyadarkan mereka, apa sih? Kenapa sih kamu melakukan ini? Kamu tahu nggak tindakan kamu ini salah, kurang dibenarkan, kurang gitu kan? Nih konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini pengertian restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak-anak sadar saat dia membuat kesalahan, kemudian dia bisa mencari solusinya sendiri, menyelesaikan masalahnya. Dan yang paling penting kita harus bisa meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan mereka tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian ada ciri-ciri restitusi, bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu yang perlu diingat.
Kemudian memperbaiki hubungan baik itu sama kawan ataupun sama guru. Kemudian tawaran untuk bukan paksaan tawaran. Jadi kayak saya bilang tadi, kalau saya bertanya, menurut kamu bisa nggak memperbaiki kesalahan kamu ini? Dia diem. Kira-kira kalau misalnya ini menurutku ya, kamu bisa A ini, kamu bisa B ini, kamu bisa D ini. Menurut kamu gimana? Jadi kita kembali lagi pada murid. Tidak bisa kita, kenapa sih kamu telat selalu? Kenapa nggak kamu cepat? Kenapa nggak lihat prosedur malam? Itu kan kita yang menentukan, tapi kita perlu kasih pilihan A, B, C, E. Kira-kira menurut kamu yang mana? Seperti itu restitusi. Jadi tetap keputusan ada di tangan murid. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Ini yang paling penting. Oh, anak kita bolos, anak kita absen, anak kita selalu nggak datang ke sekolah, anak kita malas. Itu harus ada pencarian kebutuhan dasar dia. Apa yang kebutuhan yang tidak terpenuhi? Kadang-kadang anak tidur ada di kelas kita kan, kita ngajar capek di depan dia tidur. Kita harus restitusi. Kamu nak ada masalah apa? Kenapa kamu di kelas itu selalu tidur? Oh, bosan saya berarti pembelajaran kita kurang inovasi, kurang dimodifikasi. Kembali lagi ke guru, siapkan media yang menarik untuk murid, jangan buat dia tidur. Oh, anak itu suka olahraga, buat ice breaking banyak-banyak. Tapi jangan sampai habis jam juga, kalau itu Pak Ibu ya. Ice breaking 3 jam juga kan, nggak lucu. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita harus memfokuskan restitusi kita itu pada karakter. Apa karakter murid kita? Sesuai dengan program belajar Pancasila, berketuhanan yang maha esa, gotong royong, kreatif, ya kan? Itu harus kita fokuskan ke situ Bapak Ibu. Jadi kita merestitusi sekalian memfokuskan itu kepada mereka. Jadi jangan ada alasan anak-anak kita adalah kurang kali agamanya. Udah kurang di rumah, kita tambah di sekolah Bapak Ibu. Baik, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Itu menguatkan. Ayo, kamu pasti bisa. Ibu yakin kamu pasti bisa. Gitu, menguatkan. Oke. Ini contoh perbedaan yang dipakai untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman, bentuk hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini lumayan, ini pertengahan ya. Tapi tetap tidak dianjurkan. Sedangkan yang dianjurkan itu restitusi Bapak Ibu. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya yang membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di saat Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, jangan sampai muridnya nggak dimasukin, nggak dikasih peran. Jangan langsung ini hari pertama, hari kedua langsung. Nah, kalau kakak dididik keyakinan kelas kita, siapa yang buat? Ibunya. Itulah. Jadi kan anak-anak kan baca enggak apa keyakinan kelas dulunya gitu kan. Tapi di saat kita melempar kepada mereka, ayo kita buat keyakinan kelas. Kalian mau kelasnya kemana? Kalian mau kelasnya kemana? Kalau misalnya kita pergi sekolah, kelasnya kemana? Oh, Bu bisa main game di kelas Bu, boleh aja. Kumpulkan. Oh, Bu bisa tidur siang 15 menit, boleh. Kumpulkan keyakinan versi mereka. Kesepakatan ya, bukan keyakinan dulu. Karena kita harus sebelum keyakinan kita harus membuat kesepakatan kelas dulu. Sepakat semua warga sekolah, warga kelas dulu. Warga kelas dulu, murid sama guru. Boleh aja semua dulu, boleh. Nah, itu kasih kita karena sekarang ya motivator kan, fasilitator, bukan pemaksa lagi. Boleh semua, boleh. Dah semua nih kan, semua kan. Oke. Sekarang kita buat dia ke nilai positif. Kita buat. Kira-kira kalau kalian main game 15 menit sehari, kalian senang. Ada yang gak suka main game gak di kelas ini? Pasti ada.
yang nggak ada HP ataupun yang nggak suka main game 15 menit itu orang tua main. Nah, jadi kita kasih mereka pemikiran sendiri. Jadi mereka mikir, mana ya? Mikir. Kalau misalnya nggak ada solusi, berarti kalian memutuskan kesepakatan kelas 15 menit main game karena ada yang nggak buka setuju. Pokoknya kan harus yang namanya kesepakatan kelas itu, Bapak Ibu, harus semua warga kelas setuju. Di saat kita memutuskan kesepakatan kelas main game 15 menit, semua warga kelas harus main 15 menit game. Itu harus yang namanya kesepakatan kelas. Jadi nanti kita ubah lagi ke positif, nilai-nilai positif. Nanti baru akan ada keyakinan kelas. Ini posisi kontrol, saya tambahkan sedikit untuk tahapan penciptaan program kebajikan, Bapak Ibu. Daftar kebajikan, ya. Nah ini biasa yang normal ya, yang kalau misalnya kesepakatan kelas normal itu seperti ini. Tapi kan kita tahu SMK itu luar biasa ya kan. Nah, jadi mungkin ada yang nanti, Bu, kita mau ini lah, Bu, yang di luar ini. Kita bisa loh, kita bisa mengubahnya ke yang positif. Kata-kata positif. Terus keyakinan kelas itu setelah dapat keyakinan kelas, kita harus menjaga itu tugas guru ya, tugas bersama boleh juga. Kita harus menjaga bahwa semua warga kelas ini tidak melanggar keyakinan kelas. Selama ini karena keyakinan kelas sudah baca ya, nggak pernah dilihat, nggak pernah dibaca, nggak pernah diterapkan. Sekarang boleh, harus diterapkan. Jadi di saat anak ini hadir tepat waktu, tiba-tiba dia terlambat, kita bisa menanyakan restitusi. Jadi kamu tahu apa salah kamu? Apa salah kamu kira-kira? Dia harus tahu, harus ada keyakinan diri. Oh salah Bu, saya terlambat. Keyakinan kelas kita apa yang kamu langgar? Oh, hadir tepat waktu Bu, saya melanggar, saya terlambat. Dia harus tahu. Saat dia tahu kesalahan dia bisa memikirkan solusinya sendiri. Tapi kebanyakan sekarang anak-anak kita tidak bisa memikirkan itu. Kenapa? Pembiasaan Bapak Ibu, pembiasaan kurang. Terkadang di rumah sudah diajukan tidak berdiri orang tua, di sekolah lebih. Karena kita merasa orangnya kan, jangan tanggung jawab kita. Tapi bukan setelah ada keyakinan kelas yang dijalankan, nah bagaimana caranya anak-anak yang tidak tapi dengan keyakinan kelas itu, misalnya dia kan harus datang tepat waktu. Nah dia datangnya melanggar bagaimana? Makanya diperlukan restitusi. Restitusi itu kan yang tadi saya bilang, membangun keyakinan, membangun kembali keyakinan diri mereka dan keyakinan jabatan mereka dengan orang lain. Restitusi dia harus kita ajak bicara. Tahapannya. Makanya nanti Keyakinan kelasnya dari Google. Coba keyakinan kelasnya. Nah ini posisi kontrol restitusi. Restitusinya berapa kali? Dia Dari panggil yang ada juga melakukan kesalahan. Dengan alasan orang tuanya saya itu. berarti kita harus restitusi, harus ada melibatkan orang tuanya. Tapi intinya Bapak Ibu, kita tidak boleh menjadi pemegang kontrol ataupun pemaksa membuat keputusan, tidak boleh. Tetap kita kembali kepada orang tua sama anak. Jadi kalau misalnya kita udah restitusi anak 1, 2, 3, tetap tidak berubah. Kita mungkin kan mengumpulkan, dilarang mengumpul. Tapi kalau orang tua kita restitusi dia dengan orang tua, bukan kita restitusi orang tuanya. Orang tua mendampingi kita untuk merestitusi dia. Karena ini kan untuk kebaikan anak beliau, ya kan? Jadi di sini kita minta peran orang tua di rumah, peran di sekolah, jangan sampai putus. Kita restitusi di rumah, di sekolah, kita memperbaiki anak beliau di sekolah, sampai ke rumah dia kasih tajuk, berarti kan putus. Di saat kita meminta kerjasama orang tua, restitusi itu akan berlanjut di rumah. Di sekolah restitusi, di rumah juga restitusi. Jadi jangan main ambil pukul, jangan. Orang tua sekarang banyak itu pukul kan?
Restitusi itu membangun komunikasi yang tak bisa mana. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa anak ini lah susah disuruh. Bayangkan level kita itu misalnya kita berapa 40, level 40 sama anak yang level 17. Beda. Pemahamannya beda, pemikirannya beda, sudut pandangnya beda, bahasanya juga beda. Apalagi anak sekarang bisa baca, paham nggak? Ya kan? Jadi kita harus tahu, maksudnya jangan menganggap mereka itu satu level sama kita enggak. Makanya berkali-kali kita harus mengulang-ulang biar dia yakin, biar dia tahu bahwa apa yang salah, apa yang benar. Seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Memang susah nggak Bapak Ibu kalau misalnya proses restitusi ini, karena dia belum tak tentu semua mahasiswa itu menerima pertama. Kemudian tak tentu semua mahasiswa itu kita ajak ngomong paham. Itu memang kendala kita sebagai guru. Cuma di sini kita belajar juga untuk mengontrol emosi ya, emosi guru. Biasanya kan kalau yang SMK kita kan SMK susah gitu kan, bagi semua. Tapi kalau misalnya iya. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau misalnya kita nggak emosi, orang juga enggak. Harus percaya di Bapak Ibu. Kalau kita baik-baik, nah kamu kayak mana dulu ini? Kamu ini lah. Kamu sadar nggak kesalahan kamu kayak mana ini? Ada cara perbaiki dan pelan-pelan kita ngomong. Insya Allah anak-anak juga akan rendah. Itulah karena teorinya restitusi itu nggak pernah gagal, walaupun prakteknya ada gagal. Iya, itu sama kayak P5. Kalau misalnya kita dapat P5, misalnya kita membuat buku kosong ini, prosesnya udah kita jalani, tapi hasilnya udah gitu. Tetap yang dilihat cuma proses. Jadi anak-anak kan ingat bahwa mana ada ibu ini ngomong sama aku ini, itu dia ingat walaupun dia tidak berubah, pasti dia akan ingat bekas. Apalagi kalau saya semua guru ikut andil, ada masalah. Oh kamu di pelajaran saya ini nah, ini sama aku Halimah pelajaran sini, kamu sama saya ini nah. Jadi semua guru menerapkan restitusi sama dia, berarti dia merasa oh di sekolah aku dilatih. Insya Allah kalau ada yang dekat sama dia nanti mungkin bisa curhat, kita juga tahu kebutuhan dia, apa masalah yang dia hadapi, bisa kita selesaikan Bapak Ibu. Oke, sekarang kemudian 5 kontrol restitusi. Pertama penghukum yang tadi saya bilang, ini kontrol guru ya. Guru itu bisa sebagai penghukum, membuat rasa bersalah. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi saya pertama buka budaya positif itu, penghukum udah memang dikasih kasus ya, 4 kasus kami alami kemarin. Penghukum pertama, itu memang nggak boleh, langsung dihukum di tempat. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Saya merasa membuat rasa bersalah ini udah betul. Menulas ya, kita menulasnya Allah, nah kamu tak kasihan ya sama ibu ini, ya kan? Membuat rasa bersalah, dia merasa bersalah. Tapi padahal itu salah juga Bapak Ibu, nggak bagus juga. Kena mental. Jadi di saat dia kena mental itu down, keyakinan diri dia down, kemandirian dia down, percaya diri dia down, semua down. Kan kita salahin dia. Kamu tak kasihan sama orang tua kamu, udah capek-capek cari kerja ini, kamu malah ini ya kan? Itu tidak bagus juga. Kemudian pemantau. Oh teman dulu. Teman kayak mana Bapak Ibu kita berteman sama anak-anak? Baik apa enggak? Kurang juga. Kenapa? Karena kalau misalnya kita buat dia jadi teman kita, dia akan bergantung kepada kita. Suatu saat waktu dia minta tolong, kita nggak bisa, dia akan kecewa, mandirinya nggak ada. Itu teman. Kita kan kawan, nanti pulang. Nanti dia mau kawan kita akan bergantung. Saat kita nggak ada, oh nggak usah pakai dari kuning terus ada. Pemantau sama kayak pengawas, tentuin. Budi tadi kuliah kamu inilah kuliah aja. Gimana maksudnya maunya kamu? Kalau misalnya aku estimator lumayan, tapi masih juga kurang ya. Yang bagus itu manajer. Jadi kita harus belajar di manajer kantor. Manajer menentukan tahap level ya. Level saya kerja. Oh yang baik itu kerja di ini itu menentukan level. Kemudian nanti dia mengatur ini harus mengatur, itu manajer kantor kan, tugas ini tugas ini, dia harus mengatur.
Nah itu posisi guru yang di kelas itu kayak gitu. Kita yang mengatur kerjaan mereka, tapi bawahan kita tidak sadar bahwa mereka atur, itu kunci. Jadi tetap mendorong dan mengaturnya dengan kata-kata. Otomatis kata-katanya tidak boleh kasar Bapak Ibu, jangan tinggi. Mengaturnya harus lembut. Nah, kalau itu ya, kalian sekarang jadi latihan ini. Kalau misalnya ada yang tidak mengerti, boleh tanya Ibu. Bagaimana? Ada yang keberatan? Ada yang tidak suka? Seperti itu. Ini contoh kata-kata 5 posisi kontrol. Hukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri ke depan barisan. Itu saya kita lihat waktu hari Senin yang terlambat berdiri sana di tempat hari yang paling tinggi ya. Itu penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu ibu kecewa sama kamu. Kemudian juga apa kamu nggak ingat bapak ibu kamu sampai cari uang, itu membuat rasa bersalah. Itu langsung mentalnya udah jatuh injak-injak gitu. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian teman, ayolah buat pembukaan negara. Kali ini tidak apa-apa salah. Itu teman. Jadi tidak apa-apa. Jadi nanti dia akan bergantung kepada ibu bapak. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, dia kalau misalnya memantau itu cuma kita lihat apa aja. Sedangkan manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Itu ditanyakan oleh manajer. Jadi kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Ibu kan tadi sering nih, kamu tahu kesalahanmu, nggak tahu Bu. Jawabannya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki? Nggak tahu, nggak tahu Bu. Jadi kalau misalnya udah waktu ditanya, kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Nggak tahu. Iya. Ini menurut kamu Ibu, jadi jangan langsung ditanya cara memperbaikinya. Kesalahannya dia nggak tahu karena cara memperbaikinya. Kalau dia cuma nggak tahu kan tidak tersenyum. Iya, Ayo. Anak-anak kita di sini kayak gitu Bu, ditanya kesalahannya nggak tahu. Atau kalau nggak diam. Berarti kan ini dulu tadi kan tanya kesalahannya dulu. Kira-kira misalnya Iya, maksudnya kan ini pas panggil kan kantor dulu. Kan mungkin kita harus diskusian anak di depan kelas kan. Ya panggil bagaimana sehat, kan? Hari ini panggil kamu. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa panggil kamu? Nggak tahu Bu, kan? Kan kemarin kan misalnya ada kemarin kan itu kan orang ada tiket itu misalnya terlambat atau bolos. Kira-kira kalau misalnya udah ibu buat bilang kayak gini, kamu nggak tahu juga kesalahan kamu. Iya. Iya dia. Ayolah, kenapa kamu diam? Masa kamu nggak tahu kenapa ibu panggil ke sini? Jawab. Pokoknya jangan sampai dia diam. Itu kalau saya dia diam, dia nggak akan terbangun komunikasi kita sama muridku. Harus jawab. Walaupun cuma nggak tahu, berarti dia ada respon. Kita ngomong berarti dia paham masuk kepalanya. Kalau saya diam kayak ibu kita bilang senyum. Nah, ya Bu, kamu ngapain kalau ibu panggil sini, tahu nggak? Itu berarti kamu membangun komunikasi. Harus cari tahu masalah kebutuhan apa yang tidak terpenuhi sama dia. Ya kan ada tadi 5 kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa? Kebutuhan hidup. Mungkinkah dia nggak mau makan, kasih uang jajan sama orang tuanya kan? Harus cari tahu itu dulu. Nah, kamu di rumah sama siapa aja di rumah? Ini tadi pagi ada makan nggak? Ini. Jadi kita harus kalau misalnya memang ada anak-anak yang memang udah tutup. Kamu tahu nggak apa yang panggil kamu sini? Diam. Berarti dia nggak mau komunikasi sama kita. Itu udah tutup sih. Ada masalah yang memang mungkin SMP ataupun SD yang memang dia hadapi sendiri, nggak ada solusi, kok tutup.
nggak mau komunikasi sama siapapun. Itu sebaiknya Bapak Ibu ditemenin oleh orang BK atau orang itu, karena BK dia ada mempelajari psikolog anak. Nah, psikolog anak dia bisa mancing, diskusi. Kebutuhan kamu gimana di rumah, apakah kamu broken home atau kurang senangan, kurang penguasaan. Karena yang namanya berpuasa itu kan kayak kita menentukan siapa yang mau jadi ketua kelas ataupun langsung gitu. Ini ya ketua kelas ya, ini ya dan sebenarnya semua anak mau, cuman mereka malu, takut gitu kan. Makanya mas biar jangan lama, waktu itu tanya ada yang di tengah, biar jangan lama ya udah terbiasa saja gitu kan. Sebenarnya nggak boleh. Gimana cara tentukannya? Harus buat permainan dulu, ice breaking. Buat ice breaking dulu kan, buat ketua kelas. Nah, jadi kita harus gali potensi mereka, gimana caranya mereka mau berinteraksi dengan guru, jangan duduk diam tidur. Harus mau berinteraksi dengan kita, walaupun sekedar ice breaking ataupun game, tapi mereka mau berdiri dari kursi, mau berbicara, itu sudah mantap kali. Nih, keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ayo, tadi saya sudah bilang kan, keyakinan kelas itu kita buat biar siswa kita juga penuh keyakinan mengerjakannya, penuh keyakinan mempercayainya. Di saat kita buat peraturan berarti mereka sudah terpaksa. Keyakinan kelas itu kita usahakan siswa kita itu meyakini apa yang kita jadi kesepakatan kelas kita itu, mereka menjalaninya dengan sadar, tidak usah dipaksa. Oh kamu hari ini nggak pakai sepatu hitam, pakainya sepatu putih. Keyakinan sekolah kita kayak mana? Oh peraturan sekolah kita kayak mana? Itu sudah melanggar peraturan, dipaksa. Anak-anak harus pakai sepatu hitam, paksa. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas, dia sadar diri, itu keyakinan kelas yang harus dia penuhi, tidak ada paksaan. Itu beda keyakinan kelas dengan peraturan ya. Ini cara membuat keyakinan kelas. Jadi kita harus membuat kesepakatan kelas dulu bersama anak-anak. Kemudian bagaimana menentukan keyakinan kelas? Nah, lebih abstrak dari peraturan. Abstrak itu maksudnya di sini tidak terlalu jelas Bapak Ibu ya. Misalnya nanti kita buat harus tertib apa? Maksudnya tertib jangan buat sampah sembarangan, jangan ribut, itu masuk tertib semua. Dia lebih abstrak, tidak langsung kayak peraturan tadi. Tidak boleh pakai sepatu hitam, harus pakai tidak boleh pakai sepatu putih, harus pakai sepatu hitam semua. Itu sudah jelas sekali, itu peraturan sekolah. Jadi kalau misalnya yang keyakinan kelas ini harus lebih abstrak kita. Jadi kalau misalnya nanti kamu tahu nggak nilai apa, nilai keyakinan apa yang di kelas kita kamu yang kamu langgar? Oh saya tidak disiplin Bu, disiplin Pak Bu tadi kan? Itu disiplin. Disiplin apa? Semua. Buang sampah sembarangan juga disiplin, masuk disiplin. Kemudian berupa pernyataan universal. Yang saya buat tadi universal seperti ini. Nilai-nilai diberikan perhatian utama secara universal. Nah, ketertiban, keselamatan, sopan santun seperti ini, Bapak Ibu. Yang universal ini seperti ini. Menghargai, komitmen. Nggak dijelaskan sopan santun kepada guru. Cuma guru aja sopan santun. Kawan-kawan sopan santun juga kan? Makanya juga dibuat harus kata-kata yang universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi yang saya ceritakan tadi, kita kumpulkan dulu kesepakatan apa yang mau mereka jalankan, baru kita ubah ke yang positifnya. Misalnya tadi jangan buang sampah sembarangan, itu termasuk kata-kata negatif. Jangan buang, nggak boleh ada kata-kata jangan. Tidak ribut, nggak boleh ada kata-kata tidak. Harus kita positifkan. Nah, jadi seperti itu. Sedikit saja akan mudah diingat. Itu ciri-ciri keyakinan kelas yang kita buat. Yang seperti tadi, sopan santun,
disiplin kan sedikit kalinya kan. Anak-anak kalau misalnya kita buat dilarang lari-lari di koridor sekolah, itu kan panjang kali, siapa yang minat ya? Tadi kelas. Seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Lalu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan untuk membuat kesepakatan kelas tersebut. Nah, ini restitusi. Jadi yang pertama itu kita menstabilkan identitas anak. Ini langkah-langkah restitusi. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita di sekolah kita sebagai siswa itu sebelum kita tanya tadi apa, kamu tahu nggak kesalahan kamu apa, ya kan? Bahasa dulu. Nah, tadi kan sekolah, kita kan udah SMK. Jadi kan kalau misalnya bisa, ini bisa kalian sebentar cuma ini. Kalau kalau misalnya ibu bisa minta, kalian bisa nggak serius? Seperti itu kita menstabilkan identitas dia sebagai siswa. Apa sih dia sekolah? Itu kita stabilkan dulu. Kemudian validasi tindakan kesalahan yang dia buat tadi. Jadi ibu tadi dikasih kamu guru ini, kamu melakukan kesalahan ini ya. Itu pasti validasi. Kita membuat dia mengaku salah dia tadi apa? Salah dia itu betul tak dia salah? Itu kita buat dia itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau misalnya dia udah kasih tahu apa salah dia, oh saya tadi ini. Menurut kamu itu salah nggak? Salah bu. Itu kan udah yang aku. Berarti kan udah tervalidasi. Baru kita tanya keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas kita yang mana yang membuat karena? Oh bu, disiplin bu, saya nggak disiplin. Misalnya kalau nggak tahu bu, ini kan kita jelaskan lagi. Oh tadi kan kamu terlambat. Kalau misalnya kita biasanya kan kalau misalnya tepat waktu kan namanya disiplin. Di keyakinan kita kelas kita itu ada nggak disiplin? Ada bu, oh berarti kamu pelanggar keyakinan yang mana? Harus tanya lagi sama dia. Jangan kita maksudnya kan kita udah tadi kan disiplin. Harus kita tanya lagi. Pokoknya dia harus sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah disiplin. Nah, karena kan yang saya bilang tadi, level 17 sama level 40. Kita level 40, orang itu level 17. Jadi memang harus ulang kayak kursa ya, ulang terus sampai mereka mengerti. Ini video kita saya kemarin yang suka saya jalankan sebagai restitusi. Nah ini baru ini. saya rasa kalau saya kita bapak ibu ya. Apa namanya? Ini yang kemarin saya temukan kasus pertama. Rifki Pranata, Khairul Adha dan Rayyan adalah murid kelas 10 jurusan SMA di SMA Negeri 2 Benaria. Pada hari Senin yang cerah, mereka terlihat terduduk dan gelisah saat memasuki sekolah. Dia ternyata tidak mengenakan pakaian seragam putih abu-abu lengkap beserta topi dan dasi seperti teman-teman yang lain. Mereka lupa membawa topi dan dasi. Mereka diminta untuk menghadap. Itu yang contoh kasus kemarin pertama untuk tugas saya report saya kemarin. Jadi ini ada videonya kemarin saya coba untuk restitusi mereka. Kemudian yang kasus kedua, Dewi Renata dan Yulia merupakan siswa kelas 10 jurusan FPLB. Ketika jam istirahat, lihat bermurid asik santai. Namun Dewi dan Yulia tiba-tiba berkelahi secara verbal, teriak-teriak mereka sambil saling menyalahkan. Guru yang berada di kelas berusaha menilai, mencoba menanyakan, tapi mereka diam. Kemarin masalahnya nyontek ya, saling menuduh nyontek. Dia nyontek kelas saya bu, mana bu? Nggak ada bu, ada yang bu. Jadi diselesaikan sama restitusi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita yang namanya sebagai kita guru itu kita memang luar biasa Bapak Ibu ya. Ganti kurikulum bentar-bentar, ganti lagi model pembelajaran ya kan. Kemarin saya sempat menanyakan kepada Bu Lina yang dari distrik Aceh, Bu kami lah Bu, guru ini makin lama makin banyak tuntutannya. Harus buka PMN, harus buka kinerja semua sekarang platform ini itu
harus buka internet ini itu. Memang seperti itu katanya. Kalau misalnya nggak dituntut seperti itu, Bapak Ibu kira-kira mau nggak beranjak dari mejanya? Mau nggak keluar dari zona nyamannya? Itu pertanyaannya. Tentunya tidak mau. Sama kayak anak kita sekarang, belajar kita harus dipaksa, harus dituntut. Sama. Makanya sempat keluar statement, kalau guru tidak mau belajar, berhentilah mengajar. Seperti itu. Baik, sekian dari saya untuk hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kita jumpa secara pribadi Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dan pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.